Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia, terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong, tidak berdarah. Ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut penampang melintang xilem dan floem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akarnya. Xilem dan floem terdapat pada kambium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda antara yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Xilem dan floem berbentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daun. Jaringan xilem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang sangat tebal, yang tersusun dari zat lignin. Xilem dibagi menjadi dua bagian, yaitu serat xilem dan parenkin xilem. Pada bagian akar, parenkin xilem mengumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya, parenkin xilem lebih menyebar ke arah tepi batang, sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan xilem, jaringan floem tersusun atas sel-sel hidup. Floem berfungsi mengangkut saat hasil fotosintesis ke seluruh badan tubuh tumbuhan. Sifat aliran floem ke atas dan ke bawah, sedangkan sifat aliran xilem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita belajar bagaimana cara kerja jaringan ini. Pada prosesnya, xilem melakukan apa yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas, atau disebut evaporasi. Evaporasi terjadi akibat difusi uap air akibat udara lembab di dalam daun ke udara kering di luar daun. Kehilangan udara dari daun ini mengakibat adanya kekuatan menarik air dari dalam tanah melalui berkas pembuluh menuju daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang, air bergerak menuju gradien potensial. Air bergerak akibat tekanan besar dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini, tidak hanya air menuju ke daun, tetapi unsur hara dari dalam tanah ikut terserap menuju daun, sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur hara menuju daun tidaklah konstan. Ada banyak faktor yang memengaruhi, yaitu faktor eksternal, misalnya suhu, kelembapan angin, dan intensitas cahaya. Ada juga faktor internal dan fisikal, yaitu berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak sedikitnya stomata, bentuk dan juga lokasi stomata. Bentuk stomata yang tidak bundar melainkan oval ini mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Ketika transpirasi oleh stomata meningkat, maka penyerapan air oleh akar ikut meningkat pula. Translokasi merupakan perpindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian tumbuhan yang membutuhkan. Jaringan tumbuhan berfungsi dalam proses ini adalah floem. Jaringan floem mengangkut zat-zat hasil dari proses fotosintesis berupa gula dalam bentuk sorka dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber zat hasil fotosintesis dinamakan source, dan daerah tempat diledarkannya dinamakan sink. Translokasi gula sukrosa diatur oleh kebutuhan dari organ-organ pada jarak jauh dan bergantung pada tahap perkembangan tanaman. Proses yang umum dikenal sebagai aliran tekanan. Konsentrasi gula yang tinggi di daun akan bergerak ke sel-sel dengan gradien konsentrasi yang lebih rendah. Sebagai contoh, perkembangan buah dan biji memerlukan energi tinggi.
Proses perkembangan itu akan menarik banyak gula dan substansi lain yang diperlukan dari daun. Demikianlah penjelasan singkat tentang transportasi pada tumbuhan. Semoga bermanfaat.